Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mistis, malam ini saya akan coba meramalkan tahun 2022. Namun sebelum itu saya akan tunggu sampai pukul 00 pergantian tahun, dan sepertinya sebentar lagi sudah akan dimulai pergantian tahun, karena di luar sana sudah bersahutan dentang dan gebiar suara petasan menggema di angkasa. Ya, mudah-mudahan di tahun 2022 kita akan mendapatkan keberuntungan, sebagaimana tanggal dan angka tersebut memang sangat langka, dan insya Allah di ramalan tahun ini akan menjadi satu keberuntungan buat kita semua. Amin. Sebelumnya kita akan menunggu detik-detik pergantian tahun dari 2021 sampai ke 2022 yang beberapa menit lagi kita akan menjemput tahun 2022. Kita tunggu sesaat lagi ya. Nah sahabat bisnis, sepertinya tahun yang kita tunggu-tunggu sudah mulai di puncak 2021 menuju 2022, dan di luar sana ada suara-suara petasan yang menggema, dan bahkan ada suara tangis anak kecil yang belum tidur malam ini. Dan detik ini sudah tinggal beberapa saat lagi kita akan menempuh di tahun 2022 dengan mengucapkan alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim. Selamat tahun baru 2022. Semoga hari kemarin yang sudah kita lewati menjadi satu pelajaran berharga untuk melangkah ke depan di tahun 2022. Selamat tahun baru untuk kalian semua dan tetap semangat. Yuk kita lanjutkan. Sekarang saya akan membuka kartu, dan kartu ini spesial saya buka setahun sekali. Nah sobat mistis, kali ini saya sudah membukakan kartunya, dan di detik 00 lewat 3 menit tahun 2022 yang sudah beberapa menit yang lalu meninggalkan tahun 2021. Saat ini saya akan membuka tabir ke depan lewat media kartu ini, yang dimana kartu ini tidak banyak saya pakai, setahun sekali aja untuk meramalkan situasi dan kondisi setiap pergantian tahun. Baik, kita langsung saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, saya akan membuka kartu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan pada hari pertama di tahun 2022, yaitu ini cukup mendalam ya, karena ini teguran dari Tuhan langsung bahwa kita sebaiknya kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang lebih diridhoi. Mungkin
kehidupan yang kemarin kita kurang waspada, kurang tersentuh nurani kita terhadap ketuhanan, dan di tahun 2022 ini pembukaan kartu pertama yaitu tentang diri kita dan ketuhanan. Kenapa harus seperti itu? Kita akan buka kartu kedua. Jika kita tidak mengindahkan pesan-pesan tersebut, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang hanya seperti kerangka gitu. Kita tidak lagi punya spiritual yang harusnya tumbuh, tapi hanya mengejar keduniawian dan kehilangan moral. Maka yang terjadi, kita akan kehilangan poros jati diri kita, menjadi hanya seperti tulang belulang saja. Itu yang akan terjadi apabila kita tidak kembali ke jalan ketuhanan. Kita akan buka kartu kedua. Ya. Di tahun ini kita sepertinya nanti banyak orang yang sok menjadi seorang panutan atau sok menjadi seorang yang didamba-dambakan, padahal di sekeliling kita itu sebenarnya mentertawai mereka, mentertawai orang-orang yang punya pikiran yang bahwa sayalah yang akan menjadi satu panutan dan lain sebagainya, yang menganggap dirinya itu sangat luar biasa, padahal yang memandang dia itu seperti badut, maaf ya, seperti badut yang dia nggak sadar kalau dia itu lucu sekali gitu. Jadi nanti ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu, yang menurutnya dia sebagai sosok yang luar biasa, padahal yang melihatnya hanya mentertawakan dia sendiri gitu. Oke, kita langsung buka kartu yang keempat. Tahun ini setiap kita akan menemukan satu keluar masuk yang kurang memadai, jadi akan lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, karena disebabkan oleh lingkaran yang pertama ini. Kita kurang mewaspadai diri kita sendiri, pemikiran kita masih kurang lebih jenius lagi, dan tidak mengindahkan bahwa kita punya Tuhan yang harusnya itu menjadi patokan utama. Namun kita lebih mengandalkan pikiran kita yang sebenarnya terbatas gitu. Dan akhirnya kita akan hanya mendapatkan sesuatu yang sebenarnya lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Oke, baik, kita akan buka kartu kelima. Ya. Di tahun ini sangat ini lumayan cukup dahsyat ya. Di tahun ini kita harus punya perjuangan yang sangat keras, punya perjuangan yang harus gigih. Kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Jadi yang kita lawan itu nanti bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Seperti kita mengalahkan kebuasan diri kita yang ada di dalam diri kita ini, sehingga kita tidak terjebak oleh yang pertama tadi ini. Dan kita akan buka selanjutnya kartu ke-6.
Dan di tahun ini terlihat akan banyak satu masalah yang berurusan dengan wanita. Kemungkinan di situ di tahun ini nanti banyak, ya anggaplah seperti perselingkuhan terselubung atau yang nantinya berurusan dengan seorang wanita gitu. Bahkan nanti, tetapi di balik itu ada sosok wanita yang akan menjadi titik utama atau sorotan atau panutan yang akan muncul. Ini seorang wanita itu akan hadir di tahun ini, entah siapa dan akan berbuat apa. Kita akan lihat sosoknya siapa. Dan kita buka kartu yang terakhir. Ya. Di sini menggambarkan ada satu sosok yang akan menjadi sorotan. Dia seorang yang pantas untuk berada di depan, pantas untuk menjadi satu leadership, pantas untuk menjadi penyegaran dalam suasana yang cukup rumit di awal-awal tahun. Dan ini akan hadir di sekitar pertengahan tahun atau mungkin sebelum itu dia akan hadir. Dan apakah itu sosok wanita tersebut atau ada sosok lain? Dia akan menggugah semangat kita yang tadinya agak kurang optimis dan bahkan kita sebenarnya rapuh gitu loh, karena banyak meninggalkan moral-moral yang seharusnya kita anut dari leluhur kita, namun kita abaikan dan lebih mengedepankan pola pikir kita, sehingga kita sebenarnya ditertawakan oleh sekeliling kita. Bahkan mungkin kalau lingkupnya banyak, mungkin ditertawakan oleh negara lain gitu lah ya. Dan ini akan menjadi satu pelajaran bagi kita semua, termasuk diri saya di tahun 2021. Mungkin banyak sesuatu yang tertinggal atau yang belum kita lakukan dengan baik. Seharusnya di tahun ini akan menjadi lebih baik, namun lewat media kartu ini mengatakan bahwa banyak sekali yang harus kita jalani di awal-awal bulan. Namun setelah itu kita akan menjadi seorang petarung yang tangguh ketika ada sosok penyemangat yang akan membuat kita lebih optimis kembali. Dan selanjutnya saya akan buka satu kartu. Mudah-mudahan ini menjadi satu pegangan solusi bagi kita. Bismillah. Sudah saatnya kita menjadi seseorang yang seharusnya tidak hanya melamun, tidak hanya berimajinasi, tidak hanya membuat konsep-konsep, namun kita disarankan harus cepat bergerak, karena perubahan itu akan selalu hadir dan kita masih terdiam merenung dan tidak bisa membuat solusi kita sendiri. Semoga di tahun ini kita tidak menjadi orang-orang yang hanya bisa melamun, padahal kita sosok yang tangguh. Kita semuanya sosok-sosok pemimpin, memimpin diri kita sendiri. Namun sejauh ini
kita hanya bisa menerima keadaan, padahal kita harusnya berjuang dan berjuang, termasuk melawan egois kita sendiri. Itu perjuangan yang paling cukup dahsyat di tahun ini yang harus kita tempuh, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya bisa melamun dan menerima keadaan. Nah, sahabat Metis, demikian tadi sebuah ramalan yang saya buka di tepatnya malam tahun 2022. Seperti yang saya lihat tadi, banyak beberapa rintangan yang harus kita tempuh di tahun ke depan ini. Namun semuanya kembali pada diri kita semua, bahwa peringatan-peringatan dari Tuhan yang pertama akan kita lalui mungkin akan berdampak pada satu alam semesta atau pada diri kita sendiri. Namun di balik semua itu hanya rasa optimis kita yang akan mengubah keberhasilan kita sendiri. Semoga tahun ini kita akan mendapatkan satu semangat baru dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih semangat dan optimis. Jangan pernah menyerah atau bahkan menerima nasib, karena takdir yang sudah ditentukan kalian sendiri jugalah yang menentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.